pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpang, Dan cobaan datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Bersyukur dan bersukacita atas kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan keluarga Gereja Kristen Indonesia GKI Cimahi. Dalam bulan keluarga Gereja Kristen Indonesia GKI Cimahi. Shalom, selamat bertemu dalam kebaktian penyegaran iman Bulan Keluarga GKI Cimahi. Hari ini bertemu dengan saya Ila Dan saya Natasha. Hari ini kakak Natasha Ya, di hari Sabtu malam nih ya, malam Minggu berarti ya. malam Minggu. Kita ngapain di sini sama kakak-kakak di belakang layar nih? Iya nih, hari ini kita mau melakukan sesuatu yang spesial. Apa tuh yang spesial? Karena di tahun ini tuh banyak banget yang spesial, banyak yang istimewa ya. Iya, karena selama ada pandemi ini kita semua jadi serba online. Iya, betul. Serba Nah, virtual. hari ini kita mau mengadakan kebaktian penyegaran iman Bulan Keluarga ini secara virtual juga. Jadi itu yang spesialnya. Iya, betul. Tapi kayaknya kita juga tetap harus mengikuti apa yang biasanya kita kalau ke gereja nih, kalau kebaktian ya. Iya, betul. Jadi kami harap Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah tetap mengikuti kebaktian penyegaran iman ini secara khusyuk dengan tidak mengobrol, tidak memainkan gadget, menyiapkan Alkitab. Iya, nggak boleh lihat-lihat kayak grup gitu, nggak boleh. Apalagi jangan ngerumpi ya. sama tetangga, Iya, jangan ya. betul. Jadi kami harap Bapak Ibu sudah menyiapkan hati, pikiran, dan segenap hidupnya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Iya betul, tapi alangkah lebih baiknya kita nih mau awal kebaktian kita berdoa dulu kali ya. Iya, betul. Biar lancar kebaktiannya. Iya, untuk itu saya mau mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk
menyiapkan hati dan pikirannya, kita mau buka kebaktiannya dalam doa. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat malam Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami dapat melakukan kebaktian kami pada hari ini secara virtual. Kami mau menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan yang berikan kami fokus, berikan kami konsentrasi supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berarti Kakak Ila, kita tuh udah jalan berapa bulan ya untuk online ini? Dari bulan Maret Kak, pertama kali itu bulan betul. Maret, sampai sekarang udah mau masuk November. Wah nggak kerasa banget berarti ya. Tapi nggak cuma ibadah online virtual aja nih. Ada juga sekolah pasti online ya. Betul. Terus orang tua juga pasti work from home. Ada juga yang kerjanya bergantian ya. Kayaknya kalau segala sesuatunya baru nih, biasanya suka banyak lika-liku kehidupannya ya kayak Aduh, kayaknya banyak udah- dramanya. Udah stres banget mama-mama ini pasti air matanya udah bercucuran mungkin Iya, ya. bisa jadi tuh. Guru-guru juga stres mungkin ya. Oh benar banget. Nah berarti nih di tengah kondisi yang baru ini, kakak mau tanya nih Kak. Ya. Kira-kira di tengah kondisi ini nih, di tengah segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang pertama kali kita lakukan, apakah kita semua masih tetap mengucap syukur dengan kondisi kita saat ini? Dan apakah juga kita sebagai manusia masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan di tengah kesulitan kehidupan ini? Nah, gimana kalau kita ungkapkan itu semua dengan sebuah pujian nih Kak? Wah boleh nih, berarti harus semangat dong ya? Iya betul, gimana kalau kita undang semuanya untuk berdiri? Oke boleh. Kita pujikan pujian ini bersama dengan keluarga Bapak Tohom Sitompu. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu nyanyilah. Tabulatif pada kendang, iringi puji dalam tambang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah yang hidup, Bapa kekal. Nah Kak Tasya, Ya. udah banyak banget nih dan kita menyadari banyak banget di kehidupan kita yang tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan, bener Ya nggak? bener dong, kita dari bayi nih kita lahir, bahkan dari kandungan ibu kita juga kita udah dipimpin sama Tuhan dong. Bahkan sampai detik ini. sebelum di kandungan kali ya? Iya mungkin ya. Iya, jadi kita selalu ingat dong ya dan selalu percaya Tuhan selalu ada untuk kita kapanpun, dimanapun,
dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Betul, apalagi di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan kehidupan ini, Tuhan juga pasti beserta kita dong. Iya, betul banget. Gimana kalau kita nyanyikan satu pujian nih, Kak? Boleh, pasti tetap semangat juga nih yang di rumah ya. Iya, jadi masih dengan kondisi berdiri, Ya, kita nyanyikan pujian ini. bersama dengan Ibu Clara Yonita Tatang dan keluarga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Dalam rangka kebaktian penyegaran iman Gereja Kristen Indonesia Cimahi, kami dari Kepala Rayon Wilayah 1 akan membacakan kitab Mazmur 9 ayat 2, tapi sebelumnya akan dibawa dalam doa oleh Bapak Sutarman. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami hidup. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada kesempatan malam ini kami akan melaksanakan kebaktian penyegaran iman. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, membimbing mulai kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan pada kesempatan malam ini bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Prantono. Tuhan, kiranya berkati, pimpin, bimbing, siapkan hati kami Tuhan, agar apa yang telah dibacakan oleh Pak Prantono jadikan suatu kekuatan iman bagi kami, serta kemuliaan bagi nama-Mu yang agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pertemuan ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Amin. Salam damai untuk Bapak Ibu sekalian, salam sehat bagi Bapak Ibu sekalian juga. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Terpujilah Allah penyelamatku dan gunung batuku. Kata Syah, Ya, pernah nggak kakak menghitung berkat Tuhan? menghitung ya kalau jelas kalau dihitung mah udah nggak ada tandingannya tuh berkatnya. Bener nggak sih? Coba contohin satu. Contoh nih satu yang nggak pernah kita sadari, tapi tapi luar biasa gitu. Bernafas, kita bisa bernafas dapat udara dari Tuhan kan itu? Oh iya betul, benar banget tuh. Kadang ya hal yang remeh kayak gitu tuh yang kelihatannya nggak ada apa-apanya, tapi sebenarnya itu salah satu berkat yang luar biasa.
Tanpa nafas kita nggak akan ada di sini ya. Iya dong, jelas ya. Apalagi kita juga sering banget dapat berkat-berkat yang nggak terduga dari Tuhan. Betul, jadi kadang pemikiran kita nggak sama dengan pemikiran Tuhan. Tapi selalu percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk kita. Betul, dan kita juga harus tahu kalau Tuhan itu selalu menyertai kita setiap harinya, setiap langkahnya. Setiap jam, Iya, setiap apalagi menit, iya, detik. iya pasti. Jadi kapanpun selalu ada untuk kita. Iya. Mari kita nyanyikan pujian bersama dengan keluarga Bapak Demak Simangunsang. Betapa hidup manusia seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu petang, lisut, dan layu, kesalahan kami ada di hadapan-Mu. Dosa kami yang tersembunyi benderang dalam cahaya wajah-Mu. Segala hari kami berlalu, tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Oh, biarlah Engkau mengajar kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pelanggaranku sungguh amat besar. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Oh, kiranya aku mendapat belas kasihan Engkau. Ya Allah, menurut kasih setiamu saja, ditahirkan dosaku. Dihapuskan pelanggaranku, dibasuhnyalah jiwaku menjadi seputih salju. Dan biarlah aku bergirang dan bersukacita, karena Engkau perbaharui rohku. Terpujilah Engkau, ya Allah. Kakak Ila, punya rencana nggak sih mungkin setelah pandemi ini?
Wah, kalau ditanya gitu rencana pasti banyak banget dong. Banyak banget ya? Iya. Pengen liburan pasti ya? Betul, nah itu yang paling terutama, apalagi dengan kondisi kayak gini udah jenuh banget ya. Iya pasti dong. Tapi sayangnya kita nggak tahu juga kondisinya ke depannya seperti apa. Iya, kapan ya pandemi ini berakhir ya? Semoga secepatnya, tapi kita mau percaya nih Kak, berkat Tuhan selalu tercurah untuk hidup kita. Rancangan Tuhan, kayak yang tadi ini bilang, tidak pernah gagal. Iya betul, berarti masa depan kita juga Tuhan yang hiasi ya? Iya betul, tidak pernah ada yang gagal dalam rencana Tuhan Kak. Dan itu juga termasuk masa depan kita nih. Walaupun kita berencana, tapi semuanya kita serahkan lagi kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang berjalan ya? Iya betul. Oke, untuk itu kita mau menyanyikan lagi pujian bersama dengan keluarga Bapak Eben Singarimbun. Kau hiasi kehidupanku
firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kata bersyukur mungkin menjadi kata yang sulit diterapkan dalam kehidupan kita di tengah pandemi pada saat ini. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur pada saat ini ketika kita di PHK, tidak punya uang untuk makan sehari-hari, kita tidak bisa bebas beraktivitas, kita tidak bisa bertemu dengan orang tua atau keluarga kita kapan kita mau. Apalagi orang yang kita kasihi dalam keluarga kita terkena virus corona dan meninggal dunia. Apakah kita bisa dengan mudah bersyukur pada saat-saat seperti itu? Sekali lagi pastinya tidak mudah. Bahkan mungkin ada banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kok Tuhan diam saja ketika kita berdoa mohon pertolongan Tuhan? Kok Tuhan tidak melakukan apa-apa atas pandemi ini? Apa Tuhan tidak bisa bertindak dan berkuasa terhadap virus yang sangat kecil dan tidak terlihat? Pastinya tidak. C.S. Lewis, seorang teolog dan sastrawan, dalam tulisannya berjudul The Problem of Pain, mengatakan Allah berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam rasa sakit kita. Ini adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Lewis mau mengatakan bahwa sakit penyakit, wabah virus corona, atau penderitaan lainnya tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah mampu menyelami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Bisa saja sakit penyakit, virus corona, atau penderitaan lainnya itu sebagai megafon atau corong Tuhan untuk mengingatkan kita semua sebagai manusia. Bahkan sakit penyakit, virus corona, dan penderitaan lainnya dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Artinya, Tuhan tetap berkarya dan melakukan yang baik buat kita, meski kita belum dapat melihatnya sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, virus corona dipakai Tuhan mengguncang kenyamanan duniawi kita. Virus corona meruntuhkan segala berhala dalam diri kita, yaitu uang, kesehatan, pekerjaan, karir, kesenangan kita, kepandaian, dan diri sendiri yang sering kita agung-agungkan dan kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi terhadap yang kecil dan tidak terlihat, kita lemah dan tidak berdaya. Apalagi seharusnya terhadap Tuhan yang sangat besar dan berkuasa. Seharusnya ini yang menjadi alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Yaitu Tuhan mengingatkan kita akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Kita diingatkan bahwa kita juga sering lupa dengan kebersamaan bersama keluarga kita. Perhatikan, sebelum pandemi virus corona, kita lupa waktu bersama Tuhan. Kita lupa waktu bersama dengan istri. Kita lupa waktu bersama dengan suami. Kita lupa waktu bersama dengan anak. Kita lupa waktu bersama dengan orang tua. Kita lupa waktu bersama dengan keluarga.
Dan semua waktu kita dihabiskan dengan mengejar kesenangan diri kita sendiri. Tapi pada saat pandemi, kita jadi punya waktu bersama Tuhan. Kita jadi punya waktu bersama keluarga kita. Artinya kita bisa beraktivitas bersama dengan keluarga kita. Kita bisa masak dan makan bersama. Kita bisa beribadah bersama. Kita bisa bergurau bersama. Dengan demikian kita bisa memahami makna dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus mengajak kita untuk memiliki sikap bersyukur secara keseluruhan yang kita alami. Ini yang membuat kita bersyukur bersama keluarga kita di tengah pandemi ini. Saudara-saudara, kita masuk dalam refleksi yang kedua. Dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara-saudara, masa pandemi membuat banyak hal berubah, termasuk situasi dan kondisi dalam keluarga. Pernahkah kita marah pada anggota keluarga selama pandemi? Lebih sering marah sebelum pandemi atau pada saat pandemi? Jika sering berjumpa dengan anggota keluarga membuat kita lebih sering marah, maka perlu ada yang dibenahi dalam diri kita. Cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi kemarahan adalah menyingkirkan keinginan pribadi dengan cara mengaitkan emosi kita dengan perasaan yang lebih luas. Cinta, kebebasan batin karena tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian dari luar atau rasa hormat atas hak orang lain untuk membuat keputusan dan kesalahan sendiri. Amarah dapat muncul, salah satunya karena adanya rasa tertolak. Cara mengatasi perasaan tertolak adalah menegaskan aku bebas dan mengharapkan kebebasan yang sama untuk semua orang. Pancarkanlah kebaikan dari hati kita. Mari introspeksi diri bersama dengan pasangan hidup, orang tua, kakak, adik, dan anak-anak. Ya, mulai dari orang-orang terdekat. Supaya memancarkan pengharapan untuk hidup lebih baik. Ketika kita mau berbicara tentang pengharapan di masa pandemi, pendapat saya ialah seperti ini. Pengharapan itu bukan untung-untungan seperti orang berjudi. Menang ya syukur, kalah ya sudah. Sikap demikian sama dengan mempertaruhkan nasib dalam tanda kutip pada ketidakpastian. Saya mengambil analogi demikian. Saat seorang sakit dan penyembuhannya harus lewat operasi, mau tak mau orang itu harus mengambil keputusan. Ketika dokter mengatakan kemungkinan keberhasilan operasi hanya 50%, maka keputusan akan menjadi lebih sulit. Memang semua orang pasti mati. Tapi tanpa operasi, ya tinggal tunggu waktu saja. Sementara itu, ketika operasi dilakukan, juga belum tentu berhasil. Namun, disitulah
keputusan yang berpengharapan diambil. Sebab ketika orang mengambil keputusan untuk dioperasi, maka kemungkinan operasinya berhasil. Dia sembuh dan dapat hidup lebih lama. Jadi apakah pengharapan itu? Pengharapan ialah melangkah secara terukur. Bahkan lebih dari itu, menurut iman Kristen, pengharapan adalah meletakkan persoalan kita pada genggaman tangan Tuhan. Jadi, lebih dari sekedar terukur, kita melibatkan Tuhan. Berbicara tentang pengharapan di masa pandemi, tentu sangat relevan pada saat ini. Karena kita semua ada dalam situasi yang menegangkan. Ketakutan tertular, bahkan ketakutan meninggal dunia. Kekhawatiran pada beban hidup, lantaran ketidakpastian pada semua hal. Keputusasaan, ancaman kesehatan dan kelumpuhan ekonomi. Lalu, dalam pengharapan itu orang mengupayakan berbagai macam protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mencari vaksin, dan berbagai langkah optimis lainnya. Semua itu betul memberikan pengharapan kepada kita. Tapi, sebagai seorang percaya, kita memiliki dasar pengharapan yang lain. Saya teringat pada Matius 7 ayat 7-11 yang mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, pada masa pandemi ini, apakah kita dan keluarga menjadi tidak berdaya dan putus asa, stres, dan menggerutu, kesal, bahkan marah? Apakah kita takut? Apakah kita sibuk sendiri untuk mengatasinya? Ataukah kita meletakkan permasalahan ini kepada Tuhan? Jangan ragu untuk meminta kepadanya, karena Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Shalom. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembat tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi
jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dia kembali. Wah, sebuah firman yang luar biasa ya. Iya, betul sekali. Semoga firman Tuhan itu tadi kita bisa dengarkan dengan serius. Oh, pasti. Nggak ada yang main gadget dong ya. Nggak ada yang ngerumpi sana-sini dong ya. Iya, betul. Dan biarlah itu semua dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Nah, ngomong-ngomong berkat nih. Kakak Ila, aku mau tanya. Kakak Ila kalau berdoa itu mengucap syukur nggak? Oh ya, pasti dong. Tapi nih sayangnya Kak, kadang kita mengucap syukur hanya ketika kita berada dalam kondisi yang baik nih. Berarti kalau kita seneng aja ya, kalau misalnya kita lagi bahagia, lagi senang, lagi dapat sesuatu yang baik, kita kebanyakan mengucap syukur. Iya betul. Nah, gimana kalau kita kondisinya lagi gak bagus nih Kak? Iya, kondisi kehidupan yang sedang sulit ini, kakak sendiri nih, kakak Ila sendiri masih mengucap syukur gak sih? Kadang sulit ya Kak ya, tapi kita mau tetap berusaha. Apapun kondisinya kita tetap mengucap syukur. Bukannya menyalahkan, bukannya kita marah-marah sama Tuhan, tapi kita mau berterima kasih apapun kondisinya karena itu adalah bagian dari rancangannya Tuhan nih Kak. Betul, karena semua rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Iya. Untuk itu kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi bersama dengan Bapak Andi Syanipar dan keluarga. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now
even Jesus Christ is ours. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And oh, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Jika Tuhan Allah menyertai kita, maka orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tetaplah bersabar, penuh pengharapan, dan juga lebih mendekatkan diri pada Tuhan, agar kita semua diberi hikmat daripadanya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai ia tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, Tetapi tidak pernah kulihat orang benar yang mengasihi Tuhan ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kak Tasya, kayaknya dari awal ibadah nih sampai dengan sekarang, kayaknya kita belum kasih tahu temanya nih. Kak Tasya tahu iya, tema bulan keluarganya apa emang? Aku nggak tahu. Waduh, kalau masih belum tahu berarti flyer-flyer yang udah dibagiin tuh lewat grup WhatsApp, lewat personal message juga belum dibaca tuh berarti. Waduh, bener nih, lupa nih, ketahuan nih. Nah, tema bulan keluarga kita di tahun ini adalah keluarga yang memuliakan Allah di tengah krisis. Maksudnya gimana tuh? Berarti keluarga yang mampu bersaksi walaupun di tengah kesulitan kehidupan ini. Iya, betul. Jadi tadi kan kita udah bahas nih Kak, kita mau berusaha terus untuk terus mensyukuri apapun kondisi kita saat ini, terutama krisis ini, pandemi ini. Jadi kita mau mengajak seluruh anggota keluarga kita, termasuk kita sendiri, untuk terus memuliakan Allah dan bersaksi bahwa Allah selalu menyertai kita dan rancangannya tidak pernah gagal. Iya, dan apapun keadaannya, Tuhan pasti selalu ada untuk kita, ya. Betul. Nah, untuk itu kita mau sama-sama memuji Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Siringoringo. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengatur
Tuhan itu sungguh amat baik. Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Dia yang menjadikan matahari, bulan, dan bintang. Dia yang memiliki tangan yang kuat dan lengan teracung. Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dia yang membebaskan kita dari dosa kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Dialah Tuhan yang memelihara, menopang, dan menuntun kita selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun juga yang kita perbuat, biarlah kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Jika kita makan atau jika minum atau jika melakukan segala sesuatu yang lain, mari kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayatnya yang 31. Kak Tasya, ya, sesuai dengan tema kita tadi nih, keluarga yang memuliakan Allah di tengah krisis. Betul, berarti Tuhan juga mau kita dan keluarga bersaksi tentang perjalanan Tuhan menyertai hidup kita nih. Iya, salah satunya nih ada satu hadiah terindah yang kita dapatkan selaku orang yang percaya terhadap Tuhan Yesus. Apa coba? Berarti itu anugerah terbesar dari Tuhan ya? Iya betul, anugerah penyelamatannya. Jadi kita sudah ditebus, kita mau saksikan itu juga kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu kita mau sama-sama nyanyikan pujian bersama dengan keluarga Bapak Gideon Salakori. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was his that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious deep that grace appeared, the hour I first believed. Too many dangers, storms, and snares we have already gone. Was grace had brought our saved us far, and grace will lead us home, and grace will lead us home. Oke, di tengah pandemi ini nih, keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Benar nggak sih? Betul sekali, keluarga yang selalu berdoa untuk kita, memberikan kita semangat, memberikan kita dukungan, dan banyak hal. Benar nggak, Kak? Nah, berarti kita juga berharap nih keluarga kita tetap terus utuh dan kompak. Benar nggak sih? Betul sekali. Nah, kita juga memiliki satu keluarga yang
utuh, yang kompak juga nih, yaitu keluarga GKI Cimahi. Jadi kita mau sama-sama lewat keluarga kita memuliakan nama Tuhan di tengah krisis ini, Kak. Betul, untuk itu sebagai pujian penutup kali ini, kita akan menyanyi bersama-sama dengan para pemandu pujian dan keluarga. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Wah, tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung Kebaktian Penyegaran Iman Virtual. Semoga lewat kebaktian ini kita diingatkan kembali nih, melalui keluarga kita dapat memuliakan Allah di tengah krisis, Kak. Nah, untuk itu kita juga mampu bersaksi tentang kehidupan kita ini yang selalu dipimpin sama Tuhan, bener ya? Iya, betul sekali. Biarlah rangkaian
Ibadah ini dapat menjadi berkat untuk kita semua sebagai warga jemaat GKI Cimahi. Dan kita harus tetap semangat walaupun di tengah kesulitan kehidupan ini, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan dan jangan lupa bersyukur. Betul ya? Betul sekali. Akhir kata, saya Ila. Saya Natasha. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Dadah. Bye. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami